Oke baik, ini adalah project yang mana ini adalah sambungan dari selang pipa ke pipanya, dan ini adalah gambarnya. Kita bisa lihat di sini ukuran-ukurannya seperti ini. Jadi kita akan langsung menuju ke pembuatan gigatnya. Untuk badan gigatnya saya memakai Kinko, yang mana di sini pembuatan secara manual, yang mana di sini pertama adalah kita nomor programnya adalah O008, kemudian di bawahnya itu adalah program-programnya. N10 N20 adalah urutan nomornya. Yang G21 ini adalah metrik, G0 dari gerakan tanpa penyayatan lurus, T07 adalah panggilan pahat, M8 gulen, M3 adalah spindle putar, S1000 itu lebih ke kecepatan putaran, G97 ada kompensasi. Dan ini adalah serangkaian dari gigot atau pemrograman dari gambar CAD yang tadi. Kita di sini memakai siklus yakni P100, yakni urutan nomor 100, G140 jadi urutan program nomor 140, dan ini adalah program siklusnya, jadi sesuai dengan ukuran yang ada di gambar tersebut. Ke bawah, kemudian N0 adalah kembalinya program ke titik awal, G28 juga pemanggilan ke titik referensi. T0101 ini adalah pahat alur, dan yang di atas tadi T0707 adalah pahat rocking. Pahat rocking yakni pahat rata di pembuatan kasar. Kemudian kita ada pembuatan alurnya, dan juga di sini adalah kode pemrograman terkait dengan alur, yang mana menggunakan G75. S20 adalah titik awalnya, kemudian G30 ini adalah serangkaian dari program alur, dimana di alur sendiri di gambarnya ada dua alur. Jadi kita langsung di program alurnya dengan memakai satu pahat alur seperti ini. Ini kita menggunakan siklus G75 terkait alurnya. Kemudian di bawah ini ada T0303, yakni pahat finishing, yakni pembuatan finishing untuk benda kerja. Ini adalah pemrogramannya, yakni memakai siklus juga, mengambil dari P110 dan P140. Dan di bawahnya ini ada T0505 adalah pembubutan ulir. Ini adalah pemrogramannya, memakai G92. Dan kenapa kok di sini ada pengulangan? Jadi untuk hasil ulir yang lebih halus. Dan di pojok sini ada arti-arti dari gigat-gigat tersebut. Oke baik, kita lanjut ke dalam pensimulasian dari gigat tersebut. Gigat dari program-program dari Kinko tadi kita masukkan ke Swansoft untuk disimulasikan. Di sini memakai Swansoft. Ini adalah tampilan awal dari Swansoft. Kita buka kunci dulu, kita emergensi. Ini adalah tombol emergensinya. Dan kita kembalikan ke titik referensi, ke titik 0 dari sumbu X dan sumbu Z. Sudah, kita tunggu. Oke baik, kemudian kita lihat di offset setting, kita pastikan semuanya ke 0. Di offset geom kita akan pastikan untuk 0 semua. Ini dengan cara ketik 0 kemudian input, kita pastikan 0 semua untuk settingan pahat baru. Jadi sebelum kita mengoperasikan mesin CNC, kita harus
men-setting terlebih dahulu pahat-pahat tersebut, pahat yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita 0 0 0 di input, kemudian di offset work juga kita nolkan juga, kita kembalikan settingan awal. Oke, jika sudah semua, kita akan kita lihat dulu ke position. Kita ke stock setup yang mana di WordPress kita akan memanggil benda kerja. Kita memakai ukuran seperti ini sesuai dengan gambar tadi. Klik OK, ini akan terpasang ke benda kerjanya kepada cekam bubutnya mesin CNC. Kita terpasang benda kerjanya sesuai dengan ukuran yang kita minta tadi. Kemudian kita tool management, kita akan memanggil pahat-pahat yang kita butuhkan kepada montul atau ke adanya pahat tersebut. Kita sesuaikan dengan nomor-nomor yang sudah ke nomor wadah ini, ke tool magazine yang sesuai dengan yang di Gigo tadi, di Kimco tadi gitu. Jadi tool yang kita butuhkan ya ini logging, finishing, alur, dan ulir. Oke, kita terpasang, kita montul untuk pemanggilan toolnya tersebut. Jadi kita pertama adalah menghapus dari ini, kan masih ada program-program, kita hapus empty code. Kemudian kita akan membuka kode dengan cara file open. Tapi kita akan meng-save terlebih dahulu dari project kita ambil aja namanya projectku. Oke, nama projectku kita copy, kita samain semua, save, Ctrl V, kemudian save lagi, kita samain semua nama-namanya. Baru kita buka open, kita cari Gigo yang tadi kita simpan, Alves. Nah ini NC, tipenya NC. Nah tadi menyimpan ini ya, jadi kita menyimpan terkait nama filenya adalah ini ya. Kita buka, oke, habis ini kita akan men-setting dari pahatnya, titik 0 dari pahat-pahat yang kita butuhkan nanti ya. Kita 2D view agar kita terlihat dari pada pahatnya, kemudian mendekatkan kepada benda kerja. Kita di sini mengetik G97 S300 S500 kemudian M3, kemudian second start. Tadi untuk memasukkan tersebut adalah dengan menggunakan MDI program. Kita dekatkan kepada benda kerja tersebut, kita dekatkan pahatnya, kemudian kita masukkan, kita sayangkan sedikit sumbu X sedikit, sumbu Z sedikit, kemudian kita masukkan kepada offset setting. Begini bisa dilihat.
kita zoom, kita lihat agar bisa memudahkan kita dalam setting kita zoom. Kita sayangkan benda kerjanya, ini sudah ada angka-angka pembantu kita 1.6 berapa ini. Nah ini agar kita memudahkan kita dalam settingnya, kita sayangkan, kita rubah ke satuannya agar tidak sayat dengan cepat. Kita samakan dengan pahat-pahat lainnya, yaitu dengan cara mendekatkan pahatnya kemudian disayatkan, kemudian kita masukkan di offset setting. Begitu kita bisa, kalau di mesin kita menggunakan manual, kalau di sini kita, kalau di SwanSoft ada cara mudahnya, yakni dengan rapid inilah rapid kemudian 0. Oke, nanti bisa langsung muncul di sini, itu agar kita memudahkan. Tapi alangkah baiknya agar kita membiasakan pada mesin CNC yang sesungguhnya kita manual dengan menekan tombol S kemudian plus atau min sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, setelah kita ini caranya untuk offsetnya adalah dengan klik offset setting. Nah, ini kita masukkan untuk setiap masing-masing pahat, kita sesuaikan X nya mana, Z nya mana, S nya berapa, kita masukkan, kemudian kita input, akan masuk ke data programnya ke dalam mesinnya, akan kesimpan di mesin, yang mana akan menggunakan untuk proses autonya untuk menjalankan mesinnya secara otomatis. Jika semua tool atau pahat sudah disetting, kemudian kita ke titik 00 untuk mengisi offset worknya, yaitu di G54. Dulu kita tadi memakai offset work G54, jadi kita di sini akan memasukkan G54, kemudian kita tekankan toolnya ke benda kerja agar kesimpan di G4 offset work G54. Jika sudah dimasukkan
jika sudah direkatkan, maka kita akan masukkan ukuran dari benda kerja tersebut. Kita masukkan agar pandangan ini, pemrograman ini, kayak garis-garis ini agar pas di benda kerja tersebut. Kita masukkan tadi ke G54 ini ke titik X agar bisa memposisikan ke sesuai dengan benda kerja tersebut. Jika sudah penyettingan semua, maka kita akan melakukan titik 00 terlebih dahulu. Kemudian kita tutup pintunya, kita matikan spindle-nya, lalu kita akan cycle start. Kita matikan spindle-nya dulu, kemudian kita auto cycle start. Ini program berjalan, ini pertama logging, kemudian alur, ini masih alur kedua. Kemudian finishing, kemudian ulir, dan jadilah benda kerja yang kita inginkan sesuai dengan pemrograman kode G-code yang kita rancang tadi, yang kita program tadi. Kemudian kita buka pandangan 3D-nya. Nah, ini adalah benda kerja yang kita hasilkan dari G-code tersebut. Dia ada logging, finishing, alur, dan ulir. Kita save. Oke. Berhubung tadi kita sudah save, kita akan hanya save lagi. Kita akan save view dan save report. Kemudian kita save view dulu, namanya kita sesuaikan sama dengan yang tadi, yakni projectku. Kemudian kita save report. Jadi kita akan di save report ini kita akan mengetahui apa yang kita lakukan tadi, apa salah kita. Dan ini adalah save report. Di sini kita mendapatkan nilai 96/100. Jadi gak terlalu banyak kesalahan dari pemrograman tadi di Swansoft, begitu teman-teman. Ini ada bentuknya dari benda kerja tadi.